Jumpa lagi kita di Lentera Dhamma bersama saya Sacha Kumalasario. Saat ini sudah hadir bersama kita ada Tancu atau pendeta muda Tancu Nelly Suciadi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Terimalah salam Buddhis dari kami. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Maitreya. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana hidup yang penuh berkah. Seringkali kita mendengarkan orang ingin mendapatkan banyak berkah dalam hidup. Nah, pertanyaan pertama saya kepada Tancu, sebenarnya berkah itu apa sih? Oke, baik. Terima kasih ya, Sacha. Nah, tentu kita setiap manusia pengen hidup kita penuh dengan berkah, ya. Berkah itu sesungguhnya adalah sesuatu yang membuat hidup kita itu bahagia. Ya, berkah itu adalah ada mungkin sedikit perbedaan yang selama ini kita anut ya dalam pandangan-pandangan secara umum. Jadi kita menganggap mungkin berkah itu adalah rezeki atau keuntungan. Ya. Nah, sebagian besar orang menganggap bahwa berkah itu apa yang bisa saya dapatkan. Berkah itu adalah keuntungan apa yang bisa saya dapatkan. Seperti itu. Ya. Padahal sebetulnya berkah terbesar dalam hidup ini bukanlah apa yang bisa kita dapatkan. Karena kalau kita telusuri lagi, kalau manusia hanya memikirkan apa yang bisa saya dapatkan, maka hidup manusia akan semakin hari akan semakin penuh dengan kegelisahan. Kalau hidup manusia penuh dengan kegelisahan dan kekhawatiran, maka dia akan jauh dari kedamaian, hidup jauh dari kebahagiaan. Ya. Nah, padahal sebenarnya berkah itu adalah hidup yang bahagia. Hidup yang bahagia itulah berkah. Oh iya. Paham ya? Iya. Jadi berkah itu adalah hidup yang bisa kita lalui dan kita bahagia. Kalau kita tidak bahagia, maka sebenarnya kita tidak hidup dalam berkah. Nah, kalau berkah yang kita anggap itu adalah dengan kita mendapatkan misalnya keuntungan, dapatkan rezeki, ya, lalu kita bahagia. Kalau kita hidup hanya untuk ingin mendapatkan, maka kita pasti akan penuh dengan kekhawatiran. Jadi, iya nggak? Iya. Jadi berkah terbesar dalam hidup manusia ini bisa dibilang Kedamaian dan kebahagiaan. oh, jadi segala apapun yang diperoleh yang menghasilkan kebahagiaan itu bisa dibilang sebagai berkah. Nah, jadi karena kita sudah mengetahui bahwa berkah itu adalah hidup yang damai dan bahagia, maka kita akan berpikir bagaimana supaya kita bisa hidup damai dan bahagia. Ya bukan? Nah, hidup yang damai dan bahagia itu adalah hidup yang selalu hidup dalam kebaikan, hidup dalam kebenaran. Nah, hidup dalam berkah adalah hidup damai bahagia. Hidup damai bahagia adalah hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Kebaikan dan kebenaran itu seperti apa? Hidup dalam kebaikan dan kebenaran itu adalah hidup dengan memberi. Nah, kalau kita lihat, kebanyakan orang ingin hidupnya dalam berkah, lalu mengharapkan keuntungan. Ini bukan sesuatu yang salah ya, cuman ini adalah kita berbicara pandangan umum. Nah, sehingga banyak orang memohon. Jadi banyak orang memohon berkah untuk mendapatkan berkah, memohon rezeki, ya. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan. Padahal sebetulnya berkah itu tidak bisa didapatkan. Berkah itu adalah dengan kita memberikan. Karena sebenarnya kita ini sendiri adalah berkah. Contoh misalnya nih Sacha, memohon berkah lalu mendapatkan kebaikan dalam hidup. Kebaikan dalam hidup itu kita dapatkan dari mana? Bisa dari orang lain, bisa dari keluarga, bisa dari teman, bisa dari siapa saja, ya, dari orang lain atau dari alam kita dapatkan. Nah, kalau kita mendapatkan itu dalam hidup kita mendapatkan kebaikan orang, kita merasa hidup kita penuh dengan berkah. Misalnya kita mendapatkan suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik. Nah, kita merasa bahwa hidup kita itu penuh dengan berkah saat kita mendapatkan kebaikan. Tapi kita tidak pernah tanya, kebaikan itu dari mana? Ya, kebaikan itu adalah karena ada orang yang baik.
Betul? Nah, jadi sebenarnya yang membawa berkah, yang punya berkah itu adalah orang yang baik itu. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan istri yang baik, ya berarti yang punya berkah itu adalah istri kita. Kalau kita mendapatkan suami yang baik, berkah itu adalah suami kita. Sedangkan kita sendiri kalau tidak menjadi baik, berarti kita adalah musibah bagi orang lain. Ya bukan? Nah, jadi kalau kita ingin hidup penuh dengan berkah, maka hiduplah menjadi berkat gitu. Hiduplah menjadi berkah bagi orang lain. Nah, itu adalah hidup yang penuh dengan berkah. Jadi artinya kita yang menjadi berkat untuk orang lain, bukan Betul. menerima, tapi kita yang memberikan berkat. Ya, untuk jadi ini ada satu pemahaman yang perlu kita sadari gitu ya. Kita perlu refleksi ke dalam diri kita kembali, karena selama ini kebanyakan orang nih ya, kebanyakan itu berkah itu selalu diidentikan dengan apa yang kita dapatkan, ya, bukan apa yang kita beri. Padahal sebenarnya berkah sesungguhnya itu adalah dengan kita memberi. Seperti yang tadi saya ilustrasikan dengan ketika kita mendapatkan kebaikan karena ada orang yang baik. Ya, seperti misalnya kita dalam masalah, ada orang yang datang memberikan bantuan kepada kita. Kita merasa hidup kita begitu beruntung. Nah, jadi siapakah yang punya keberuntungan ini? Yang beruntung itu adalah orang yang membawa keberuntungan itu. Ya, contoh ya. Oke, lebih gampangnya kayak gini. Kita ini manusia hanya bisa memberikan sesuatu yang kita punya. Kan logikanya begitu ya. Orang yang punya duit baru bisa memberikan duit. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya memberikan uang kepada Sacha, yang kaya siapa? Yang punya duit dong. Oh, iya. Iya. Iya kan? Karena kita tidak bisa memberi sesuatu yang kita tidak punya. Jadi sebetulnya kalau kita ingin hidup dalam kekayaan, hidup dalam keindahan, hidup dalam kebahagiaan, maka jadilah orang yang punya itu. Kalau kita ingin hidup dalam berkah, maka jadilah orang yang punya berkah. Nah, berkah itu ada di mana? Ada dalam diri kita. Jadi manusia itu sebenarnya sempurna dengan kebaikan. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang paling mulia. Jadi semua kebaikan, semua berkah itu ada dalam diri kita. Jadi berkah itu sebetulnya tidak dengan kita mencari. Lalu kemudian ada orang yang berikan kepada kita. Tapi kitalah yang memberikan berkah. Maka kita adalah orang yang hidup dalam berkah. Oh iya. Ya, gitu. Jadi kalau saya punya berkah, lalu saya berikan kepada Sacha, berarti sebetulnya berkah saya tidak berkurang. Iya kan? Nah, gitu. Apa bisa dibilang orang yang menerima tersebut, oh saya telah mendapatkan berkah karena sudah diberikan apa yang saya mau? Apakah bisa dikatakan seperti itu? Nah, jadi kita bisa lihat sama-sama ya. Nah, kalau misalnya saya yang menerima nih berkahnya, saya merasa senang. Tapi saat itu saja ketika saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya, contoh misalnya, hari ini saya kurang di rumah tidak ada beras, lalu ada orang datang bawa beras kepada kita, kita bersyukur. Ya, tapi apakah beras itu bisa selamanya ada? Nggak mungkin kan? Jadi dia akan habis. Nah, berkah yang kita dapatkan dari orang lain itu sifatnya sangat sementara, sifatnya sangat terbatas dan sangat kecil. Nah, berkah yang ingin kita dapatkan dalam hidup ini adalah berkah yang selamanya. Berkah yang selamanya itu adalah berkah di mana kita bisa menjadi berkah. Gitu ya, artinya kita sendiri bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan manfaat kepada setiap orang. Maka hidup kita ini adalah berkah bagi diri kita dan juga berkah bagi orang lain. Nah, misalnya kita dalam keluarga, kita berbuat baik kepada suami, baik kepada istri, kepada anak-anak, ya, kepada keluarga, mengasihi keluarga, maka kehadiran kita dalam keluarga itu adalah berkat. Kehadiran kita adalah berkah bagi keluarga. Maka kita akan hidup dalam berkah dan keluarga kita juga akan hidup dalam berkah. Terbalik ya? Ya. Nah, kalau semua orang hanya menuntut saya ingin mendapatkan berkah, mendapatkan keuntungan, maka yang terjadi adalah konflik. Yang terjadi apa? Semua orang menginginkan untuk diperlakukan baik, tapi dia sendiri tidak pernah berpaling ke dalam diri
bahwa kebaikan apa yang bisa saya berikan kepada orang lain. Oh, jadi seperti terus mengharapkan saja mendapatkan berkah. Betul. Tanpa berpikir bahwa harus kita yang membagikan berkah yang kita miliki untuk semua. Betul. Nah, jadi ini arahnya bisa berbeda ya. Kalau selama ini orang mengharapkan berkah itu dengan hal-hal yang ada di luar dirinya, ya selama ini kan kebanyakan seperti itu ya. Mengharapkan berkah itu datang dari luar diri. Artinya diberikan oleh orang lain, diberikan oleh apa saja lah, artinya mendapatkan. Itu kan hal-hal yang ada di luar diri kita. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu kan di dalam diri, gitu. Sementara hal-hal yang ada di luar diri kita itu tidak bisa kita atur, tidak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri. Nah, jadi kalau hidup yang penuh dengan berkah, bagaimanakah supaya hidup kita itu penuh dengan berkah? Ya kita perlu mengembangkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Mengembangkan kebaikan yang ada dalam diri. Kebaikan-kebaikan apa? Yaitu kita mengembangkan cinta kasih yang ada dalam diri kita. Ya, cinta kasih yang ada dalam diri kita itu kita mengasihi setiap orang, selalu memberikan kebaikan kepada setiap orang, mendatangkan manfaat bagi setiap orang. Nah, itu adalah kebahagiaan. Wah, menarik sekali ya. Saya juga baru tahu kalau ternyata berkah itu dari dalam diri kita sendiri. Awalnya saya berpikir berkah ini kita dapatkan, kita meminta, berharap, ternyata nyata-nyatanya kita harus yang memberikan dan membagikannya. Betul. Mungkin bisa diberikan kesimpulan mengenai berkah yang paling kecil yang dapat kita lakukan. Misalnya seseorang ini terbatas, tidak memiliki banyak materi, tidak ada yang bisa diberikan. Kira-kira langkah kecil apa yang bisa dia lakukan seperti yang tadi Tancu sudah sampaikan, kita harus memberikan cinta kasih. Bisa mungkin diberikan contoh membagikan cinta kasih. Oke, jadi kebaikan itu perlu kita sadari ada di dalam diri kita. Tidak peduli apapun status kita. Tidak peduli kita itu kaya atau miskin, cantik ataupun jelek, pintar atau bodoh, ya. Semua itu tidak mempengaruhi kebaikan yang ada dalam diri. Setiap manusia bisa menjadi baik kalau dia mau. Nah, meskipun kita hidup dalam keterbatasan, seperti kita lihat ya, ada orang yang hidupnya sangat susah, tapi dia tetap bisa memberikan kebaikan kepada orang. Ketika orang lihat dia kasihan, orang memberikan dia bantuan, dia bisa menggunakan bantuan itu bukan untuk dirinya, malah dia bisa salurkan lagi kepada orang lain. Ketika kita melihat ada orang seperti ini, apa yang kita rasakan? Kita merasakan orang ini luar biasa. Betul? Kenapa bisa dia luar biasa? Karena dia dalam keterbatasannya, dia pun bisa memberikan kebaikan kepada setiap orang. Nah, menjadi baik itu adalah pilihan. Tidak tergantung kepada apa yang kita punya. Tidak tergantung kepada apa posisi kita, apa status kita, ya apa kedudukan kita. Semuanya itu tidak mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhi adalah diri kita sendiri. Ketika seseorang itu dia bisa berguna, bermanfaat bagi orang lain, ya, lalu dia menjadi bahagia. Nah, ini adalah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Kebahagiaan yang tidak ditentukan oleh kondisi yang ada di luar diri. Dia bisa berbahagia ketika berbuat baik dan menjadi baik. Ini adalah kebahagiaan sesungguhnya. Maka sebetulnya dia sudah hidup dalam berkah. Nah, kita tahu bahwa mungkin kebanyakan, apalagi kita di Buddhis ya, kita selalu diajarkan untuk selalu melakukan karma baik, melakukan perbuatan baik supaya kita mendapatkan yang baik. Begitu. Ini adalah satu hukum yang sangat bagus, tetapi kita jangan sampai melekat kepada oh ya saya melakukan ini supaya untuk mendapatkan ini. Artinya ada pamrih. Kita jangan melekat dengan masalah balas membalasnya, begitu. Ya, karena kita tidak pernah tahu karma apa yang kita jalani, gitu. Kita hanya tahu bagaimana hidup dalam kebaikan, bagaimana terus mengembangkan kebaikan ada dalam diri kita. Nah, karena kita percaya bahwa kebaikan itu akan selalu mendatangkan hal-hal yang baik, gitu. Ya, nah kalau kita hanya berpikir untuk apa yang kita dapatkan, ketika orang melakukan kebaikan lalu dia mendapatkan yang tidak baik misalnya, Sacha misalnya sudah melakukan kebaikan bagi orang lain, tapi orang lain malah tidak menghargai. Orang lain mungkin malah berpikir, ah kamu ini cuman mencari muka, kamu ini cuman apalagi namanya
adalah hal-hal kepentingan pribadi yang kamu inginkan, misalnya ada pandangan-pandangan negatif pada orang lain. Nah, kalau kita hanya melakukan itu sebatas berbuat baik dan hati kita tidak baik, maka otomatis kita akan kecewa. Ya, kita akan putus asa. Lalu kita merasa bahwa hidup ini tidak adil. Lalu kita merasa bahwa kebaikan itu tidak ada. Nah, akibatnya apa? Lalu kita juga ikut-ikutan menjadi, ayo kita berusaha bersaing dengan orang lain gitu. Nah, yang terjadi apa? Ya kondisi yang seperti yang kita lihat di zaman sekarang ini. Jadi semua orang itu berlomba-lomba melakukan kebaikan hanya untuk kepentingan dilihat orang. Kepentingan untuk sesuatu yang sifatnya itu tidak ada hubungan dengan hati sendiri. Tidak ada hubungan dengan diri kita. Jadi kebaikan itu hanya sekedar untuk diperlihatkan kepada orang lain supaya juga bisa mendapatkan kebaikan dari orang lain. Nah, kalau kita seperti itu, maka sebetulnya kita tidak akan bahagia. Hati kita tidak akan damai. Kedamaian itu akan jauh dari diri kita. Karena kita akan terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita akan terus membandingkan, ya, bersaing dengan orang lain. Meskipun kelihatannya kita sudah melakukan banyak kebaikan. Ya, kita sudah memberikan banyak berkah kepada orang. Tetapi karena dasarnya atau pemahamannya, kesadarannya yang berbeda, sehingga yang kita lakukan itu tidak bisa mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita. Tidak juga bisa membuat kita hidup dalam berkah. Nah, hidup dalam berkah sekali lagi perlu kita tahu bahwa hidup dalam berkah adalah hidup dalam kedamaian, hidup dalam kebahagiaan. Kalau kita bersaing bertikai dengan orang, ya, meskipun kita melakukan itu untuk kebaikan, ya, lalu kita merasa apalagi namanya bersaing dengan orang lain, maka tidak ada kedamaian dalam hati, tidak ada kebahagiaan, itu bukan berkah. Kebaikan yang kita lakukan itu adalah sarana, alat bagi kita, ya, untuk bisa menyalurkan kebaikan yang ada dalam diri kita. Dengan kita memberikan kebaikan, lalu kita berbahagia, selesai sampai di sana, itu kebahagiaan sesungguhnya. Sering terjadi ya, kita sering mendengarkan, wah dia sekarang sudah berubah, sudah kurang melakukan lagi perbuatan baik karena perbuatan baik yang dia lakukan itu tidak dianggap, tidak diterima, tidak diterima, ya benar. Ya. Jadi mungkin bisa juga diberikan mindset, cara berpikir yang benar bagaimana saat seseorang sudah berada pada tahap tidak ingin lagi berbuat baik karena tidak dianggap. Kecewa gitu ya? Karena kekecewaannya itu. Oke, mesti berhati-hati ini, bagus sekali pertanyaannya. Jadi teman-teman, tentu hidup kita ini adalah sebuah proses perjalanan untuk terus bertumbuh, ya. Tidak hanya sekedar kita bertumbuh secara lahiriah, tapi juga secara spiritual. Karena kita sebetulnya adalah makhluk spiritual. Nah, jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, lalu kita merasa bahwa oh ternyata yang saya dapatkan tidak seperti yang saya harapkan, lalu saya menjadi kecewa. Nah, kita berpaling kembali. Kita sendiri adalah berkah dalam hidup kita. Diri kita sendiri adalah yang paling berharga. Diri kita inilah yang paling mulia. Bahagia kita itu tidak tergantung kepada orang lain. Ketika kita merasa kecewa, sebenarnya itu adalah sinyal bahwa kita sebenarnya berada di jalur yang salah dalam melakukan kebaikan. Seseorang bisa kecewa berarti ada sesuatu yang diharapkan tapi tidak tercapai. Ini menjadi sinyal bahwa di dalam melakukan sebuah kebaikan berarti kita dalam hati masih ada pamrih, masih ada yang ingin kita harapkan. Sementara seharusnya hidup yang penuh dengan berkah, kebahagiaan, dan kedamaian itu adalah kebaikan itu hanyalah alat kita, sarana bagi kita untuk menyalurkan kebaikan dalam diri. Jadi sebenarnya kebaikan itu, kebajikan, berkah itu tidak ada di luar diri kita. Tidak bisa diminta dan tidak bisa dimohon, tidak bisa diberikan apalagi. Gak bisa diberikan oleh orang lain. Orang lain memberikan kebaikan kepada kita, belum tentu kita bahagia. Ya, karena kita akan membandingkan lagi dengan yang lainnya. Kenapa dia lebih baik? Ya, mungkin apa yang kita dapatkan saat ini, kita merasa senang. Tapi begitu kita melihat orang lain mungkin hidupnya lebih baik dari kita jadi muncul iri hati, muncul keserakahan, muncul kebencian. Akhirnya kita menjadi orang yang bodoh. Iya. Nah, ciri-ciri manusia kan tidak pernah menganggap dirinya bodoh. Kita selalu menganggap diri kita pintar. Nah, jadi kita memang pintar dalam hal membandingkan, pintar dalam hitung-hitungan. Nah, kenapa begitu? Kita sudah terlalu jauh dari diri kita, terlalu jauh dengan kebaikan ada dalam diri kita. Jadi kebaikan yang kita lakukan selama ini sebetulnya, berkah yang kita tanam selama ini sebetulnya adalah di luar diri. Berkah yang ditanam di luar diri itu sifatnya sangat sementara. Ya,
Hari ini kita bersyukur karena kita mendapatkan kebaikan. Besok kita lihat orang lain mendapatkan lebih banyak dari kita, lalu kita menjadi iri hati, timbul keserakahan, timbul kebencian. Kita berusaha lagi menjadi baik, tapi kita menjadi baiknya itu adalah demi apa? Untuk mendapatkan perhatian orang mungkin, atau untuk mendapatkan apa? Pujian mungkin. Mengharapkan lebih ya. Mengharapkan lebih. Jadi inikah yang kita maksud dengan berkah? Kalau hidup kita seperti ini bisa kita bayangkan, sampai nafas terakhir kita terus mengejar yang ada di luar diri kita. Meskipun kita melakukan kebaikan itu, maka sebetulnya setiap hari kita lewati dengan penuh dengan keserakahan, penuh dengan iri hati, penuh dengan kebodohan. Ya bukan? Ya. Nah sebaliknya, kalau kita bisa mengembangkan sifat-sifat atau kebajikan yang ada dalam diri kita, sifat-sifat nurani yang ada dalam diri kita, cinta kasih yang ada dalam diri kita, maka kebijaksanaan kita juga akan berkembang. Kebijaksanaan kita berkembang, cinta kasih kita berkembang. Nah, cinta kasih ini perlu kita paham dulu, apa sih cinta kasih itu, ya. Nah, tadi kan kita berbicara bahwa hidup dalam berkah itu adalah hidup yang damai dan bahagia. Hidup damai dalam bahagia adalah hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Ya, oke. Hidup dalam kebaikan dan kebenaran itu syaratnya apa? Dia harus punya cinta kasih dan kearifan. Nah, cinta kasih itu adalah selalu memberi. Oke? Cinta kasih itu adalah selalu memberikan kebaikan, keuntungan bagi orang lain. Nah, itu cinta kasih. Di mana ada cinta kasih, maka di situ ada kebaikan. Di mana ada kebaikan, di situ ada kebahagiaan. Nah, tolak ukurnya di sana. Ketika kita khawatir, kita gelisah, kita kecewa, kita putus asa, itu sinyal. Itu sinyal. Sebenarnya itu juga baik. Berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Berarti nurani kita memberitahu kita sebetulnya bahwa kamu punya ini. Ya, sama seperti tubuh kita kan? Tubuh kita ini ketika tidak sesuai yang kita makan, lalu kita menjadi sakit, berarti ada yang salah. Ketika kita merasa kecewa, Pak, itu kan penyakit sebetulnya. Penyakit batin nih. Ya. Sakit jiwa sebetulnya. Ya, baik. Nah, itu sinyal, tanda-tanda bahwa ini ada yang salah dari dalam diri kita. Berarti apanya yang salah? Cinta kasihnya kurang. Kalau kita benar-benar bercinta kasih, maka kita sudah tidak mengharapkan apapun. Yang penting kita bisa memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain, kita sudah bahagia. Baik. Nah, kemudian kearifan. Kearifan adalah tidak ada kemelekatan. Baik. Mungkin bisa diberikan sebagai penghujung dari pembahasan kita, kesimpulan dan juga saran-saran untuk pemirsa TVRI di rumah, bagaimana untuk tetap mempertahankan perbuatan baik dalam diri sebagai wujud berkah itu sendiri. Betul. Ya, jadi kita sama-sama belajar ya. Kita semuanya menginginkan hidup yang penuh dengan berkah, hidup di dalam berkah. Maka itu marilah kita menjadikan diri kita ini menjadi berkah. Menjadikan diri menjadi berkah, selalu hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan, dengan cara selalu memberikan kebaikan, selalu memberikan manfaat, ya. Dan ketika kita sudah melakukan kebaikan kepada setiap orang, kita bersyukur dan berterima kasih karena kita masih bisa melakukan kebaikan. Kita bisa menjadi berkah bagi orang lain, bisa menjadi berkah bagi alam semesta ini. Maka hidup kita akan selalu bahagia, ya. Tidak tergantung lagi kepada hal-hal yang ada di luar diri, tidak mengharapkan apa yang kita dapatkan, tapi kita selalu berpikir apa yang bisa kita berikan. Itulah hidup yang penuh dengan berkah. Baik, itu dia sharing Dhamma kita bersama Tancu. Terima kasih sudah memberikan uraian Dhamma yang sangat lengkap dan juga bagus. Semoga sharing ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan tentunya untuk kita semua. Sebagai penghujung, kita akan menyaksikan tembang lagu Buddhis yang akan dibawakan oleh adik kita. Jangan lupa untuk terus menyaksikan TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Saya Sacha Kumalasario mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terimalah salam Buddhis dari kami. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Jauh di rantau ku bermimpi, ku lihat senyuman yang terindah, tanda yang dalam tanda cintamu, belayan hangat pulihkan luka hati. Saat ku tumbuh seiring waktu, sering ku lupa
biarkan ku bebas kejar cita-cita. Senyuman terindah di dalam mimpiku, bagai air menghidupi dunia. Syukurku dalam mimpi, cintamu yang abadi, sertaiku hari demi hari. Saat ku tumbuh seiring waktu, sering ku lupakan nasihatmu, tapi hatimu bagai lautan yang luas, biarkan ku bebas kejar cita-cita. Senyuman terindah di dalam mimpiku, bagai air menghidupi dunia. Syukurku dalam mimpi, cintamu yang abadi, sertaiku hari demi hari. Senyuman terindah di dalam mimpiku, bagai air menghidupi dunia. Syukurku dalam mimpi, cintamu yang abadi, sertaiku hari demi hari. Senyuman terindah di dalam mimpiku, bagai air menghidupi dunia. Syukurku dalam mimpi, cintamu yang abadi, sertaiku hari